Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Agent Number 7 kita di Kamen Rider Z episode 6. Dan pastinya episode kali ini ya, dan juga episode berikutnya akan menjadi fokus dari heroin utama kita teman, yaitu adalah Nemu-chan ya. Dan pastinya misi kali ini adalah escape with all the prisoners ya. Jadi kita harus kabur bersama para tahanan lainnya ya teman. Jadi di sini perannya adalah sebagai tahanan nih, ya kan, agent dan juga Nemu-chan ya, yang menjalani mimpi panjang ini ya teman-teman. Itu pastinya sudah membuat kita kayak wow, cukup terbuka nih kan, peluang-peluang yang akan terjadi, bagaimana mimpi-mimpi yang akan dilalui oleh Baku dan juga Nemu itu seperti apa ya teman-teman. Dan juga pastinya di sini sepertinya ada di dalam tower yang cukup besar ya teman ya, atau penjara atau labirin ya teman, labirin penjara ya teman, yang sangat mematikan. Dan juga masih ada bulan merahnya ya teman, karena di sini case-nya masih di dunia mimpi ya teman. Nah, di sini juga udah ada 4 orang teman, Baku, Nemu, dan juga ada 2 orang lagi ya teman ya. Ya ternyata pada saat ditanya ya kan, itu adalah keluarganya Nemu. Wow, jadi inilah akan menjadi bagian cerita dari Nemu ya. Nah, jadi untuk nama ayahnya Nemu ini itu adalah Masumi Bijogi ya teman ya, dan juga ibunya itu adalah Riko. Jadi mereka berdua ini adalah pasangan yang juga menjadi inti masalahnya ya teman dari Nemu-chan ini ya teman, yang pastinya juga melihat apa yang terjadi oleh Nemu ya kan ya, apa yang membuat Nemu ini tuh udah pasti sangat terkenal di dunia nyata, bahkan sampai ke dunia mimpi sekalipun ya. Itu kita harus lihat ya teman, karena yang bagaimanapun juga ya, untuk Nemu ini bukan cuma sekedar heroin yang cuma bisa numpang lewat mimpi atau bisa ngelakuin lucid dream ya, tapi kita juga bisa lihat bagaimana kontribusinya ya teman ya dalam menyelesaikan case. Jadi dia membukalah ya kan ya bagian penutup dari jerujinya itu ya teman ya. Dan mereka kan ini memang lagi terjebak dalam penjara yang betul-betul dibikin kayak labirin begini ya teman ya. Jadi sini juga sampai mereka harus melewati semua rintangan yang ada ya teman ya. Jadi di sini juga Baku sampai pakai lagi kekuatan impactnya ya teman ya, untuk bisa menuju ke tempat yang aman ya teman. Dan juga di sini ini momennya shoot apa ya, sweet sekali ya teman ya, kayak betul-betul Nemu tuh kalau udah dipangku sama Baku nih gitu ya. Jadi wah, kita tunggu ya teman interaksinya, apakah interaksi antara Baku dan juga Nemu itu bisa bagus ya daripada ya 2 series era Rewa sebelumnya ya, yaitu Izu sama Aruto atau Sumuri sama Ace. Kita tunggu aja ya teman ya. Dan juga pastinya untuk momen inilah ya kan, Nox bakalan melihat nih apakah Baku dan kawan-kawan itu bisa bebas dari situ ya teman ya. Dan juga ya semakin berusaha untuk kabur ya teman, sampai juga dia pakai kekuatan streamnya ya teman, kekuatan angin. Dan juga ya mereka sedang beristirahat di sini ya teman. Dan juga di sini juga Nemu menambahkan ya teman ya, kalau misalkan ya dimaksud keluarga dari Nemu itu ya bukan keluarga kandung ya, lebih tepatnya ya Nemu ini adalah anak adopsi ya teman-teman ya. Jadi entah dari kecelakaan atau memang ibu sama ayahnya Nemu yang asli mungkin ya, antara dia ditinggalkan ya sama orang tua kandungnya, atau ada kecelakaan kah ya, atau memang dia dititipkan ke yayasan ini karena dia orang tuanya tuh mungkin bekerja lah ya teman. Dan juga di sini dia juga mikir ya teman, kalau misalkan dia itu memang lagi di setting ya dunianya itu untuk bisa merasakan memiliki keluarga ya teman, walaupun itu bukan keluarga kandung ya teman ya. Jadi dia mau dapat peran sebagai tahanannya ini ya ada satu faktor ya teman ya, bukan cuman kayak
ikut merasakan ya sebagai bagian dari keluarga itu, tapi ya di sini Nemunya sendiri ya teman yang bisa melihat untuk orang-orangnya itu siapa aja ya teman ya, dan bagaimana dia juga disukseskan sama agensinya gitu ya. Jadi ya sama kayak hal ini ya teman ya. Di sini juga Baku menuju ke tempat markas Nezetsu lagi ya teman, dan memang markas Nezetsu ini udah didirikan tempat atau markas rahasia lah ya teman dari si Pak Tetsu ya, dan juga si Naska Nagumo ya teman ya. Jadi di sini juga udah dikasih tahu ya teman, ada jejak misterius di salah satu bukit ya teman ya. Jadi jejak itu juga sama yang diketahui atau dijepret juga ya teman sama si Baku. Makanya juga di sini dia juga ngeliat kayaknya jejaknya itu seperti kayak gergaji gitu ya teman ya. Tapi kalau kalian lihat ya teman ya, bagian bulatnya itu seperti adalah elemennya ya teman ya. Ya pastinya ada elemen merah ya kan, impact tuh. Yang biru stream, yang hijau es krim recovery. Yang satu lagi ini bukan ungu ya teman, atau memang defaultnya ini tuh ya dari upgrade formnya ya teman ya. Jadi mungkin cuma pakai 3 elemen doang ya teman ya, atau bagaimana ya. Jadi apakah maksudnya impact, stream, recovery, nox ya, si erase itu ya teman ya, atau ibaratnya Baku sama nox nih berarti ya, atau Baku sama Nemu nih. Kalau kalian tahu maksudnya apa kalian mau ya teman ya, karena bisa jadi ya untuk teorinya ini ya teori elemen ya, ya kan kayak impact, stream, recovery sama si nox atau erase ya, atau jangan-jangan ini tuh yang inazuma plasma ya teman ya, upgrade formnya ya teman ya, atau ya nanti ditambahin aja kayaknya sama si wonder ya teman ya. Jadi kita tunggu aja ya teman, apa yang akan dibawa nih kayaknya, apakah memang relate dengan penjelasan dari si Nox kemarin ya teman ya, dimana dari 4 elemen itu ada seperti kayak tubuh, adab, jiwa, raga, dan juga apa ya, kesucian kesannya ya. Jadi ada maknanya ya teman dari 4 elemen itu. Dan juga di sini saat Baku mencoba lagi untuk gacha ya teman ya, dia juga mendapatkan 2 kekuatan baru, yaitu adalah machinery dan juga projection ya teman ya. Jadi pastinya untuk kekuatannya seperti biasa ya teman, kalau projection itu bisa berkamuflase atau kaki bunshin. Kalau untuk machinery ya pastinya untuk ada kekuatan ya kayak robot lah ya teman ya. Jadi di sini juga Baku sangat tertarik ya teman, dan juga mau ketemu sama orangnya langsung nih, kena sama si Pak Bijogi ini ya teman ya. Jadi dia adalah Pak Presiden ya, atau pemilik dari agensinya Nemu ya teman ya. Jadi ini kayak foundernya mungkin ya. Kalau salah maaf ya teman ya, kalian koreksi aja. Berarti secara nggak langsung ya, Minami ini itu ya jadi penerus ya teman ya. Karena kalau deskripsi yang ada di spin-offnya TTFC Age Minami ya, dia itu kan menjadi bagian dari agensinya si Nemu ya teman ya, agensinya yang membesarkan Nemu, yang mempopulerkan Nemu ya teman ya. Jadi ya nggak langsung bagian data-datanya itu mungkin bisa diproyeksikan ke dalam mimpi atau ke dalam dunia-dunia lain lah ya teman, yang membuat Nemu itu bisa terkenal di halayak ramai ya teman ya. Makanya juga di sini Nemu dan juga Minami ini tuh ya seperti ada hubungan juga ya teman ya, karena bisa bilang juga Minami kan udah seperti pekerja di tempat itu ya teman ya, udah ada tempat syuting juga ya kan ya. Jadi dia juga mau diajak nih kan ya ke tempat syuting, dan dimana juga di sini ada guest star ya teman, ini si siapa namanya, member X Nogizaka ya teman ya, dan juga ada komedian juga ya teman. Nah ini skip aja lah ya teman ya. Dan juga di sini ada si Pak Bijogi tadi ya teman, kalau tadi itu dia nggak nengok si Baku ya teman, dari Baku tuh mikir ini kayaknya bukan dia deh ya teman, atau mungkin dia tuh nggak tahu ya kayaknya dia tuh mimpi apa, dan juga dia tuh nggak tahu tuh dia mimpi siapa ya teman ya. Di sini kelihatan ya teman, kalau Minami ini tuh kayak betul-betul merasakan ya teman ya, menjadi manajer ya, yang memfasilitasi untuk Nemu ya kan sebagai talent agent dan juga artis ya teman ya, untuk membuat si Nemu ini tuh bisa sepopuler itu. Dan juga mungkin ya dari acara untuk model anak-anaknya itu memang dipilih dari orang-orang yang bukan cuman dari orang yang kayak biasa-biasa aja, orang yang telantar atau gimana gitu ya, tapi yang lihatnya itu mungkin bagi si Pak Bijogi ini ya, itu tuh kayak wah
bernilai ya temennya. Jadi saya juga mikir nih, ini bapaknya mata duitan apa gimana ya temennya, kalau ngelihat misalnya anaknya tuh bukan cuma cantik ya temennya, kalau itu mah ya urusan lain ya temennya, atau mungkin memang itu juga disorot ya temennya. Tapi ya ngelihat si Nemunya juga udah bersinar begitu ya kan ya, jadi udah pasti si bapak ini juga merekrut ya teman untuk menjadi bagian artis ya dari agensinya dia ya teman ya. Dan kata si pemilik panti asuhannya ini ya teman, atau yayasannya ini, dia itu kan baru dipindahkan ya teman. Jadi ya saya bilang kemarin ya teman, tadi ya teman ya, apakah dia itu juga ya orang tuanya udah nggak ada, atau orang tuanya tuh sibuk bekerja sampai dititipkan ke yayasan ini ya, atau memang dia tuh juga ya diabaikan ya sama orang tuanya atau orang tua kandungnya ya teman ya. Jadi dia juga pastinya melihat ya teman, untuk bagian ini kan, kalau si Pak Bijogi ini tuh mau membuat anak-anak yang dijadikan talentnya ini tuh ya sukses ya temennya, terlepas dari mungkin dia juga pengennya tuh berharga atau gimana ya temennya. Jadi dia tuh mau anak itu sukses ya kan ya, yang juga dengan caranya sendiri lah ya temennya. Kalau memang itu juga bisa merepotkan juga ya, itu bakalan sulit ya temennya, karena itu juga pasti Nemu ngelakuin ini kan ya dari hati ya temennya, dan juga dengan senyum. Tapi ya pastinya ada juga rasa-rasa pengorbanannya juga lah ya temennya, karena juga di sini Nemu ya itu udah pasti sangat bersinar di tempat itulah ya teman, karena dari senyumannya, karismanya, dan juga bagaimana dia juga sukses sampai sejauh ini ya teman ya. Jadi yang saya khawatirkan juga ya, kalau Nemu nanti ya di suatu saat ya itu bakalan dapat treatment yang tidak baik lah ya teman ya, dari sebagai artis ataupun general manager ya. Kita patut lihat ya teman, kalau misalkan nanti tiba-tiba Nemu tuh ada masalah tuh, Nemu tuh jatuh ya kita ya, tahu kan maksudnya apa ya, bukan jatuh itu ya teman, maksudnya tuh jatuh mental, jatuh terkena konflik yang berat ya teman ya. Jadi kita tunggu aja ya teman ya, semoga aja tidak terlalu panjang ya teman ya. Maksudnya kalau emang mau begitu ya harus sinkron ya, dan juga konsisten ya, jangan tiba-tiba ditambah teori yang baru, teorinya malah nggak jelas ya teman ya. Tapi ya kalau dilihat dari segi paras sih memang ya model able sekali ya temennya, cantik ya, senyumannya juga ya, banyak yang bilang juga mirip Neon ya di counter kids gitu ya, pas dia senyum makanya, apalagi model rambutnya juga kayak ini panjang sih ya, cuman kayak ya modelnya tuh di bagian dada atas ya temen ya. Jadi ini juga pastinya sangat menarik ya temen ya. Jadi juga ini Baku kayaknya langsung to the point ya temen ya, soalnya mungkin dia juga belum melihat apa yang Nemu itu mungkin nggak mau kasih tahu ya temen ya. Jadi kayak langsung to the point gitu, kalau misalkan si Nemu ini nganggap si Pak Bijogi ini tuh kayak bapaknya ya, yang udah membesarkan dia, sementara ayahnya ini kayaknya, atau Pak Bijogi ini tuh nganggap Nemu tuh udah kayak anaknya sendiri gitu, bukan cuma karena dia tuh apa yang sangat tersayang atau gimana gitu ya, tapi karena itu bernilai ya, tak terhingga lah gitu ya. Jadi dalam hal ini yang menjadi pemilik mimpinya ya adalah Pak Bijogi ya teman ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya kan, sama seperti kemarin ya teman ya, yang pemilik mimpinya itu bukan si siapa namanya, Tetsuya aku salah namanya ya, lupa namanya, IP namanya, IP yang di apa episodenya pengantin itu ya teman ya. Bisa jadi ya untuk Fox ini ya Nemo itu sendiri ya temennya, karena ya dari awal kita lihat juga ya kan ya, untuk keluarga itu ya pasti adalah ya kan ya yang menjadi pemilik mimpinan kan si bapak tadi ya temennya. Tapi kalau dari segi bagaimana backstory-nya ya ini jelas ya ke Nemo ya temennya, karena bukan cuman untuk Nemo yang udah mungkin ya udah menjalani mimpi yang sangat panjang gitu ya, tapi di sini juga udah pasti ada perantaranya ya teman, kenapa dia juga bisa melalui semua itu ya sampai sejauh ini ya teman ya. Jadi itulah yang ngebuat mimpinya tuh udah pasti kayak mau menciptakan keluarga bersama Nemu ya teman. Oh iya, saya juga lupa kasih tahu ya teman, kalau misalkan si Pak Bijogi ini tuh katanya baru cerai ya temennya sama si Reiko ini. Jadi ini kan pastinya di dalam itu kan masih berdua nih ya temennya, tapi di dunia nyata udah bercerai ya temennya. Karena ya tadi ya, bagaimana untuk realitanya dan juga untuk hubungan ya sama Nemu ini ya mungkin bisa keras juga ya temennya. Bahkan lebih keras dari Neon mungkin ya. Kalau Neon itu lebih ke kayak protektif ya teman, karena orang tuanya itu nggak mau Neon itu kenapa-napa
Kenapa ya teman? Karena backstory-nya Neon ini adalah anak ciptaan Dewi Pencipta ya teman ya, tahu kan untuk plotnya ya. Sedangkan kita lihat si Nemo ini tuh juga bukan anak yang spesial banget ya, yang dimana juga lebih ke arah dia tuh sangat berharga lah ya teman ya. Karena kita tahu juga ya teman, Nemo itu adalah ya kayak yang bisa menjadi idol terkenal, atau orang yang tahu pun sama Nemo yang di mimpi di dunia nyata itu ya pastinya taunya Nemo juga ya temennya. Dan di sini juga Baku sempat ya ada cekcok lah ya teman, karena di sini juga mungkin Nemo nggak mau kasih tahu juga ya teman, dengan hal yang mungkin bikin dia tuh nggak nyaman ya. Jadi di sini juga dia betul-betul kaget sama reaksi Bakunya ya teman ya. Memang Baku ini juga mungkin masih terburu-buru ya teman, karena di sini juga belum melihat dari sisinya Nemo ya teman ya. Ini kan sisi dari Pak Bijogi tadi ya teman ya. Nah, sementara itu dia juga di sini sampai langsung kabur ya teman ya, karena mungkin dia juga nggak tahan juga ya teman ya. Jadi di sini juga saya kira ya teman ya, di bagian ini si Nemo tuh udah mau keluar dari mimpinya dia ya teman ya, karena ini betul-betul sama banget dengan yang terjadi ya teman ya. Misalnya kalau misalkan kita lagi mimpi nih ya kan ya, ada cahaya ya teman ya, misalnya ada dari pintu atau ada cahaya manapun lah ya teman ya, itu bisa kemungkinan bisa keluar dari mimpi atau terjun lagi ya teman ya, terbangun lagi ke mimpi yang lain gitu ya, dimana mimpinya tuh masih nyambung ya teman ya. Karena itu orangnya pun ya nggak sadar ya teman ya, itu ya awalnya tuh udah jalan-jalan kemana-mana ya teman ya, atau ya dari tadi itu cuma mimpi aja ya teman, tapi panjang tuh ya kan durasinya ya teman ya. Jadi sesuai yang saya bilang teman ya teman, ada teknologinya ya teman ya, dimana memang mimpi itu ada durasinya ya teman, tergantung bagaimana reaksi otaknya itu ya teman ya. Jadi untuk kali ini ya si Nemo betul-betul hampir diserang ya kan sama si Nightmares ini, dan juga langsung ya Agent Baku Yorozu berubah menjadi Kamen Rider Zets dengan kekuatan baru teman, yaitu Technolom Machinery. Dan juga pastinya dengan kekuatan ini bisa mencapit dan juga membuat tangannya tuh udah kayak robot lah ya teman. Jadi ini kayak mechanical sekali ya teman ya. Intinya bagian machinery itu bisa dibuat macam-macam lah ya teman, kayak capitan, panah mungkin bisa ya teman ya, yang juga pastinya sangat mekanikal sekali gitu ya. Dan sampailah di bagian ini teman, di mana Nox akhirnya bertemu juga nih dengan si Baku ya teman ya, untuk pertama kalinya. Dan ternyata Nox ini juga bisa membagikan kembali si Nightmares ini yang udah mati ya teman ya, karena dia juga punya kekuatan Lucid Dream yang ini cukup berbeda ya teman ya. Karena yang Lucid Dream ini tuh bisa ngebangkitin Nightmares ya teman ya, Nightmares yang udah mati dia dibangkitin lagi ya teman ya. Jadi kekuatan Lucid Dream itu lebih ke arah kayak membangkitkan lagi ya teman mimpi buruk dari si pemilik mimpi itu ya teman ya. Jadi kata Nox, untuk mimpi yang ada di dunia nyata itu hanya menyisakan jejak samarnya aja ya teman ya. Jadi ternyata Nightmares itu ya meninggalkan jejak dalam hatinya gitu ya. Dan juga mereka yang tidak mengejar mimpi tidak akan pernah sampai pada hal yang betul ya teman ya. Karena Nightmares itu udah kayak ninggalin jejak nih ya teman ya, untuk mimpinya ini tuh bakalan sampai kapanpun ya teman, kalau misalkan si pemilik mimpinya itu tidak bisa mengatasi mimpi buruknya itu ya teman ya. Jadi dari situ ya kita bisa lihat ya teman, Nemo ini itu tidak bisa melewati mimpi buruknya ya teman, karena mungkin dia udah tertidur panjang ya teman ya, dari salah satu eksiden mungkin ya. Jadi ini juga yang ngebuat untuk si Pak Bijogi ini ya mengadopsi dia ya teman, tanpa memperhatikan bagaimana ya kondisi dia gitu ya. Jadi alasan sebenarnya kenapa Nox ini tuh suka sekali ya teman untuk mengacaukan mimpi seseorang itu ya teman ya, karena para manusia itu tidak memiliki motivasi di dalam dirinya ya teman, kayak aku nih nggak mau nih kan terlibat lagi dengan mimpi itu ya teman, atau masa lalu yang buruk itu ya temannya. Karena dari situ juga dia menjadikan itu adalah rahasia di dalam diri mereka ya teman, yang ia pendam dalam-dalam ya temannya. Makanya itu dari pemicu Nightmares-nya juga ya kan, Nightmares itu kan mau mengacaukan rahasia ataupun mimpi buruk yang dipendam itu ya temannya. Jadi lah
terjadi seperti ini ya teman ya. Makanya juga di sini si Zetsu juga berusaha untuk membangkitkan kembali ya teman orang-orang yang tertidur dari mimpinya itu ya teman, dan daripada terjebak terus kan ya, dan tidak bisa di-solve sendiri sama sang pemilik mimpi itu ya teman ya. Jadi Zetsu pun berusaha untuk membangkitkan mereka lagi ya teman ya dalam hal ini, dan ternyata nightmare-nya itu adalah di tempat itu sendiri ya teman, alias prison nightmare ya teman ya, atau imprison ya teman ya, di dalam penjara itu sendiri ya teman ya, nightmares-nya ya teman ya. Jadi dalam hal ini mereka berada di dalam nightmares ya teman ya. Jadi di sini juga udah sangat besar ya teman ya. Ini mirip banget kayak episode berapa tuh? Episode 10-nya Gav ya kan, itu gede juga kan ya untuk granutnya. Episode 7 sampai 9 Gates itu juga gede ya teman untuk Jamatonya gitu ya. Jadi gila sih ya teman, untuk beberapa pintu yang terbuka ini juga rata-rata tentang jebakan semua ya teman ya. Jadi sisa satu lagi nih teman untuk belum terbuka. Nah, sepertinya ya dari sifat Pak Bijogi ini itu sudah berubah ya teman ya. Dari yang awalnya juga mau mengangkat nama Nemu yang menjadi artis terkenal gitu ya. Mungkin ya kalau kita bisa prediksi Pak Bijogi ini malah seperti terobsesi mungkin ya dengan Nemu. Dia juga bilang nih kan ya, mari kita hidup selamanya di penjara ini gitu. Nah ini udah tanda-tanda nih ya temannya, kalau Pak Bijogi ini kayaknya betul-betul suka sekali ya kan dengan Nemu ya temannya, karena entah bagaimana caranya ya temannya, dia betul-betul kayak nganggap Nemu tuh udah kayak berlian yang betul-betul dia temukan dimanapun ya kan ya, yang betul-betul dia suka ya, dan sampailah di bagian ini ya temannya. Jadi inilah ya kan ya untuk istri atau mantan dari si Pak Bijogi ini ya temannya. Jadi katanya setelah kecelakaan yang di masa lalu ya temannya, sifatnya itu berubah. Nah kita nggak tahu nih ya temannya, apa yang membuat kecelakaan ini membuat Nemu ya sampai seperti ini ya temannya. Jadi kita juga patut menantikan ya temannya. Dan ini juga sedikit creepy ya temannya, karena dilihat juga teman untuk Pak Bijogi kan lagi tidur ya teman, tapi di sini kalian lihat ya, itu fotonya ada Nemu ya, itu mungkin nggak masalah ya teman, tapi kalau kalian perhatiin yang lebih seremnya itu ada bunga putih. Bunga guys, ini maksudnya apa nih ya kan Pak Bijogi ini ya temennya. Ya ini mungkin ya reaksinya tuh apa ya, kayak mungkin seperti kelurusan kah, atau mungkin ada penghargaan atau gimana gitu ya. Tapi dari situ ya jadi curiga dong ya kan ya, ngelihat si Pak Bijogi mungkin kayak ngelihat Nemo tuh udah kayak anaknya juga gitu ya. Maksudnya apa gitu ya, kita tunggu nih untuk episode berikutnya akan debut teknologi projection ya teman-teman ya. Jadi inilah yang kita akan patut nantikan ya teman-teman ya. Nemo sepertinya ya ada tragedi yang betul-betul membuat Nemo tuh berubah ya temennya. Mungkin dari sifatnya yang tidak mau ungkapin kebenarannya itu ya temennya, jadi nggak mau ungkapin hal yang pedihnya itu ya temennya. Jadi kita perhatikan nih apa yang di-treat oleh orang tuanya si Nemo ini ya teman, apakah keras ya atau mungkin acuh tak acuh ya temennya, karena ya kemungkinan cuma itu ya temennya. Jadi pastinya kita tunggu nih untuk momennya seperti apa ya teman untuk next episode. Thank you.